Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya channelnya Oban Robandi Menjalin Cerita. Oke sobat, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan, yang punya utang segera dilunaskan, yang jomblo segera dinikahkan, yang janda segera didudakan, dan lain sebagainya. Oke, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini yaitu di masa PPKM ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada tanggal 3 Juli sampai 20 Juli pemerintah Indonesia telah memberlakukan yang namanya PPKM. Nah, PPKM itu singkatannya apa? Ya, nggak usah diceritain lagi ya, udah pada tahu, banyak informasi baik dari surat berita dari yang tercetak atau koran atau googling ataupun media-media elektronik lainnya. Saya yakin sobat-sobat semua udah pada mengerti, udah pada paham tentang PPKM. Oke. Nah, begitupun pada perjalanan kali ini saya melihat kawan saya yaitu motovlog ya, Agus Babe MP, yang biasanya selalu touring nih ke Bandung dari mulai malam Sabtu sampai malam Senin ya, untuk berada lagi di BSD City. Tapi pada kesempatan kali ini Agus Babe MP itu masih belum kelihatan nih ya. Udah lama nih nggak upload, kayaknya sih masih belum bisa keluar karena emang lagi mematuhi peraturan pemerintah yang diterapkan oleh Indonesia ya khususnya. Nah, ini pada kesempatan kali ini yaitu saya sedang melaju menuju kemana? Ke Kota Garut, dimana di sini kita harus sedikitnya mengerem ya dan mengurangi RPM di masa PPKM ini pastinya ya. Jadi masih banyak juga tapi ya pengendara, kemudian ada juga banyak nih kawasan di sini yang masih berkeliaran nih sobat. Nah, itu bagaimana ya? Padahal kan udah jelas-jelas ketentuannya dari pemerintah itu, yang disoroti itu yaitu daerah Jawa dan Bali ya, untuk melakukan PPKM tersebut. Oke, lupakan saja PPKM ya, yang pasti kita harus mengurangi rem ya, atau harus menginjak rem, mengurangi RPM ya di masa PPKM ini. Oke. Jadi perjalanan kali ini yaitu mengunjungi seorang kakek yang berada di Kampung Cikandang, yaitu Cikajang, Garut ya. Untuk apa? Untuk mendengarkan, untuk melihat, dan untuk merhatikan tentang perkembangan kopi Garut. Nah, yang selama ini saya baru tahu juga ternyata kakek di sana itu sedang menanam pohon kopi, yang mana hasilnya itu ternyata masuk ke luar negeri ya. Saya baru tahu gitu bahwa kopi Garut itu sungguh luar biasa sobat ya, karena di sana ada robusta dan arabica. Nah, oke, sebenarnya di sini saya ditemani oleh sobat saya dan bos saya juga, yaitu Ian Gendut, yang memiliki channelnya Baladkulo Suka. Nah, itulah channelnya dia tentang edukasi Vespa ya, atau motor klasik. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga sedang berdua bersama dia menuju ke rumah kakek yang ada di Cikandang. Kakek siapa? Kakek dia sebenarnya, bukan kakek saya gitu ya. Kakek saya udah almarhum dan alhamdulillah tinggal sisa satu kakek yang ada di Majalaya, Kecamatan Cicalengka. Bukan. Majalaya itu Kabupaten Bandung lah ya. Daerah sana itu masih ada kakek saya satu lagi di sana. Oke. Jadi pada video kali ini yaitu perjalanan melalui jalanannya Kota Cikajang ya, Garut. Yang mana di sini nanti kita akan melihat keindahan pohon teh, kemudian pohon-pohon kopi, dan nanti insya Allah kita akan berdiskusi, mewawancarai salah satu kakek yang mana memiliki karyawan yang sangat banyak dan menanam berhektar-hektar di sana ya, di Kota Garut itu, di Cikandang tepatnya. Dan beliau pun merupakan promotor ya, dimana untuk produksi kopi Garut yang akan dijual atau didistribusikan ke luar negeri sobat ya. Banyak juga edukasi-edukasi tentang kopi Garut di YouTube channel ya, karena saya baru tahu bahwa kakek si Bos Ian itu adalah ketua dari para petani yang ada di Kota Cikajang, Garut ya.
Makanya saya mengunjungi ke sana untuk lebih tahu jelasnya seperti apa, karena perbedaannya itu info-info dari orang lain atau dari berita-berita yang lain juga itu enggak real ya. Tapi kalau saya insya Allah, karena ini channel nyata, kisah nyata, jadi harus langsung sama orangnya atau narasumber nantinya ya. Nah, nanti kita juga akan ada videonya seruput kopi Garut untuk menghilangkan gabut ketika ada kabut. Emang enak banget, cuman daerah sana emang dingin banget, sampai berapa derajat waktu itu ya? 13 derajat Celcius deh pokoknya mah ya. Di bawahnya AC banget. AC kan 16 tuh paling dingin. Ini 13 derajat. Makanya di sana itu ketika diseduhin kopi pagi-pagi, baru juga sebelum 5 menit itu langsung dingin sobat kopinya. Nanti di video selanjutnya insya Allah akan saya tunjukkan gimana rasanya menikmati kopi Cikandang Garut ya. Kabupaten Cikajang di sana. Nah, ini rutenya seperti ini sobat ya, karena saya baru pertama kali, makanya luar biasa banget, kayak di puncak ternyata di Garut itu. Selain sejuk, banyak pohon-pohon teh, kemudian pohon-pohon kopi juga sobat. Jadi alhamdulillah ya, kalau misalkan kita berkunjung ke kota Cikajang, nah makanya di sini akan menikmati keindahan, kesejukan alam yang masih asri banget. Dan di sini juga banyak banget wanoja apa ya, wanita yang ada di kota Garut, atau disebut juga dengan mojang-mojang Sunda. Pasti banyak yang suka mojang-mojang Sunda dong, karena suka berdandan ya Sunda itu, atau suka bercanda bisa juga ya. Nah, ini jalannya seperti ini sobat. Nah, nanti di sana kita akan coba beredukasi tentang kopi, bagaimana sih cara penanaman, cara pemilihan benih, kemudian nanti cara pendistribusiannya seperti apa. Nah, ini perjalanannya dulu ya yang kita posting, karena sayang banget nih suasananya dan kondisinya juga cukup mendukung ya untuk melakukan vlog di jalanan kota Garut, tepatnya di Cikajang, atau nantinya akan nyampe ke Cikandang ya. Oke. Nah, di sini di masa PPKM ini masih banyak saja orang-orang masyarakat yang masih berkeliaran untuk melakukan aktivitas seperti biasa ya. Yang pasti tentunya di sini alhamdulillah pada memakai masker, kemudian pakai prokes ya. Dan yang lainnya terutama para pengendaranya memakai safety vest, yaitu pakai APD, alat pelindung diri seperti helm, kacamata, kemudian sarung tangan dan lain sebagainya, sepatu dan lain sebagainya. Oke. Nah, namun di sini tuh banyak sekali lubang ya. Ada jalanannya yang kurang baik. Nah, makanya kameranya agak goyang-goyang gimana gitu ya. Kalau goyang panggung sih enak, biduan-biduan gitu. Tapi ini kan kita merekam nih, jadi agak goyang nih sobat. Mohon maaf ya karena tidak memakai gimbal gitu ya. Ya, namanya juga saya apa tuh, hanyalah kontainer semata ya. Bukan kreator, bukan YouTuber ya. Hanyalah seorang kontainer gitu, orang-orang bilang seperti itu. Oke. Kita akan menyapa dulu sobat-sobat motovlog yang ada di perkumpulan ya, atau bisa disebut juga kekeluargaan di Oban Nurbani Menjalin Cerita, yaitu yang pertama yang paling dekat dan sering jalan bareng itu adalah Bang Agus Babe MP, kemudian di situ ada Alfaridi, kemudian ada juga AMS Reader ya, kemudian ada juga Babai Motovlog, kemudian Abah Kowi gitu ya. Kemudian ada lagi yang lain-lainnya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu ya, karena terlalu panjang dan terlalu banyak nih sobat-sobat motovlog yang ada di kota Bandung maupun di BSD City Tangerang Selatan. Dan tidak lupa saya juga memiliki komunitas ataupun organisasi yang berdasarkan kekeluargaan, yaitu Tim Ngukur Jalan, atau bisa disebut juga singkatannya dengan TNJ. Itu nama populernya sobat, yang berdomisili di Pondok Kacang ya, didirikan di sana. Alhamdulillah anggotanya sudah lumayan banyak dan sering melakukan kegiatan-kegiatan di luar sana gitu ya. Seperti kemarin dalam rangka anniversary yang ada di
bukan Cilegon, di Serang ya, di pantai Ciletuh ya, Sukabumi ya. Ciletuh itu Sukabumi ya. Oke, luar biasa banget tuh. Alhamdulillah TNJ. Doa terbaik dari Oban Robani, semoga sukses selalu, terus berkembang, terus berjalan, kemudian selalu kompak ya, terutama di dalam mengatur, kemudian memanage anggotanya gitu, karena sangat sulit sekali memanage berbagai macam kepala gitu ya. Satu pemimpin itu bisa saja mimpin satu atau dua orang. Sebenarnya leader itu yang saya alami sendiri di kantor itu bisa mewakili 5 anggota itu maksimal ya, kalau emang pengen produktif dalam rangka memimpin. Kalau misalkan banyak ya pasti ada kekurangannya, karena nggak sama menyatukan kepala yang banyak menjadi satu visi dan misi gitu ya organisasi tersebut. Oke, doa terbaik ya buat kalian sobat, semoga sukses selalu ya, dan terus berkembang dalam rangka kekeluargaan dalam komunitas TNJ. Kemudian TNJ juga ada yang ada di kota Bandung ya, itu untuk cabangnya ya. Jadi ada TNJ Capture Bandung, kemudian di TNJ juga ada TNJ Ladies. Nah ini khusus nih bagi cowok-cowok yang suka melihat atraksi atau perjalanan wanita-wanita yang memakai motor. Nah makanya boleh dikunjungi di IG-nya TNJ Ladies. Nah cantik-cantik loh bro, pastinya ya, karena emang keren-keren juga, tangkas juga, pokoknya luar biasa lah yang saya perhatikan. Saya alhamdulillah bergabung juga di sana sebagai ya pendengar lah ya, atau pengikut di sana ya. Oke, sekilas tentang TNJ kita singkirkan dulu ya. Oke, kita fokus lagi ke jalanan nih, karena jalan ini kalau misalnya ngomong terus tanpa melihat di jalan seperti apa, mungkin kita akan nabrak ataupun keseleo ya. Bukan keseleo bahasanya, tapi crash gitu ya. Oke sobat, ini masih jauh banget sobat nih. Harusnya kita melakukan istirahat dulu, tapi tanggung banget ya, karena cuaca juga sudah agak mendung tuh di sana. Awan-awannya sudah kelihatan agak burem nih, nggak cerah seperti pertama kali tadi di Nagreg ya, di perbatasan Kota Garut. Nih, seperti jalanannya ramai ya. Nih, kita liatin tuh. Di sini masih banyak masyarakat yang beraktivitas seperti biasanya, tapi sedikit juga ya, nggak terlalu penuh di jalanannya ya, karena sudah menerapkan PPKM tersebut. Alhamdulillah ya, selalu disiplin warganya. Kemudian dari jalanan tadi juga di Nagreg, alhamdulillah terlihat sepi dan terkendali ya untuk di jalanannya, karena banyak juga penjagaan dan jalanan-jalanan yang ditutup oleh petugas keamanan. Supaya apa? Supaya tidak banyak perkumpulan. Nah, begitupun di kantor ya, di perkantoran, seperti kantornya bos saya ya di PT Lebah Solusi Indonesia, bahwa harus mematuhi aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Makanya mulai dari 3 Juli sampai 20 Juli itu karyawan semuanya WFH, jadi tidak ada kegiatan di kantor, dan supaya tetap terjaga dalam kesehatannya gitu ya, tidak keluar masuk kantor, kemudian tidak keluar ke jalanan atau kemana kerumunan, jadi tetap berada di rumah. Dan selama jam kerja itu harus tetap di rumah ya, kecuali ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, bolehlah keluar sebentar, terus ke rumah dengan keadaan bersih lagi, harus mandi, kemudian pakaiannya harus dicuci gitu ya. Dan jangan lupa tetap mematuhi prokes, yaitu cuci tangan, cuci muka, kalau bisa berwudu aja lah, insya Allah udah bersih ya, dan terhindar dari yang namanya virus corona. Oke, nah Oke, mudah-mudahan senantiasa sobat-sobat semua juga selalu mematuhi protokol yang telah disepakati oleh pemerintah, yaitu untuk melakukan pembatasan dalam aktivitas keseharian ya, baik di kantor ataupun di jalanan gitu ya, tetapi harus tetap berada di rumah dengan anggota keluarganya masing-masing gitu ya. Dan jikalau ada yang positif gitu ya, maka melakukan isoman saja, dan disitu jangan terlalu banyak pikiran yang negatif-negatif, tapi kita harus berusaha untuk happy gitu ya,
Dan supaya happy bagaimana? Ya udah, kita cari hiburan sendiri, baik itu main game kalau yang suka game, ataupun yang nge-vlog lah, bikin video-video gitu yang lucu, atau nonton gitu ya. Dan bisa juga dimanfaatkan untuk belajar ataupun untuk bekerja juga, meskipun isoman kondisinya kurang fit, tapi tetap insya Allah kalau misalkan kita berpikirnya positif, hasilnya juga akan positif. Nah seperti itu sobat. Dan jika yang berada di rumah sakit, harus bersabar, kemudian harus bisa mengikuti anjuran yang diterapkan oleh nakes ya, tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit masing-masing atau di klinik masing-masing. Oke, jadi kita saling mendoakan aja supaya segera berakhir pandemi ini yang sudah hampir 2 tahunan ya, yang berada di sini khususnya di Indonesia dan umumnya di negara ya, dan di semuanya lah, seluruh dunia ya mungkin. Oke sobat, jadi artinya apa? Hidup dan mati sebenarnya udah ada ketentuannya, yaitu tergantung kitanya ya, percaya atau tidak mati karena corona gitu ya. Padahal kalau misalnya kita yakin bahwa kematian dan kehidupan itu hanyalah milik Allah atau milik Tuhan bagi yang non muslim, nah kalau misalkan nggak percaya sama itu ketentuannya Allah, takdir, maut, jodoh, rezeki dan sebagainya, mungkin kita akan kewalahan dan ketakutan, atau bisa disebut juga dengan gimana ya, miris lah kalau dengarnya gitu ya. Jadi nah untuk mematuhinya apa, sebagai apa, kayak gimana gitu ya, makanya kita harus tetap mendekatkan diri pada ilahi atau Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan keimanan kita bahwa hidup dan mati itu hanyalah ketentuan yang maha suci Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi jangan takut sama corona, tapi kita tetap harus bisa mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan kebijakan dari pemerintah pastinya ya. Karena kenapa? Percuma kita juga mau kemana-kemana gitu kan, jalan-jalan pada ditutup, kemudian selain ditutup juga mal-mal juga kan tutup semuanya, yaitu untuk apa? Untuk meminimalisir yaitu pencemaran atau untuk mencegah corona tersebut atau COVID-19 ya, yang sedang eksis lagi di bulan Juli ini ya. Nah mudah-mudahan kita semua selalu waspada juga terhadap ketemu orang, harus memakai masker gitu ya, karena bisa terinfeksi dari situ juga katanya ya. Alhamdulillah sih saya kemana-mana juga pakai masker, dan alhamdulillah kalau ngobrol pun, ngopi bareng, mungkin kalau sambil ngebul ya bisa lupa lah dengan corona ya. Jadi kita nikmatin aja apa ketentuan yang Allah berikan untuk tahun-tahun seperti ini gitu ya, di sini terutama. Nah, jadi artinya apa? Balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Kita percaya sama pemilik corona atau percaya sama coronanya gitu ya. Padahal corona itu kalau misalkan diibaratkan, saya baca-baca juga, nah itu dari dulu juga udah banyak penyakit-penyakit seperti ini, tapi kan dicuekin aja karena kita itu sekarang sudah berdampingan antara corona dengan kehidupan. Jadi bagaimana cara kita untuk memotivasi diri? Ya udah, karena udah tidak bisa dihindari, makanya kita harus berani apa? Berani melawan si corona itu dengan cara bahagia, hidup sehat, kemudian pola makan ya, itu bisa itu, kemudian olahraga, kemudian jaga imun kita dengan bahagia tersebut. Jadi bahagia itu diciptakan ya, bukan dari ketentuan yang Allah berikan ya, kecuali takdirnya itu baru yang Allah berikan kepada kita. Takdirnya seperti ini, harus kecewa, ya udah terima aja, harus ridho ya. Dan jikalau yang udah bahagia, maka harus dipertahankan, jangan sampai turun imunnya ya. Kalau imun turun, maka harus dinaikkan lagi dengan cara ya belanja online lah, atau misalkan yang hobi apa ya kita gemari, kita geluti gitu ya, supaya menghasilkan sesuatu hasil gitu ya dari hobi kita itu. Seperti saya contohnya ya, di YouTube ini alhamdulillah menjalin cerita ini, yaitu cerita kisah saya ya, yang nanti insya Allah kalau misalkan sudah waktunya akan banyak video-video kehidupan saya dari Bandung kampung ya menuju kota Jakarta dulu pertama kali ngerantau, dan seperti apa perjuangannya nanti akan ada di film-film
pendek ya, insya Allah, yang mudah-mudahan memotivasi kemudian menginspirasi bagi sobat-sobat adik kelas saya, terutama adik-adik di bawah saya usianya yang hendak ingin merantau itu seperti apa perjalanannya. Terus tips-tipsnya, pengalaman dan dari berbagai macam sumber perantau yang saya temui nantinya, insya Allah ya, akan berbentuk film pendek ya. Mudah-mudahan keinginan itu bisa segera tercapai, karena saya lagi menyiapkan waktunya saja. Kalau kontennya sudah ada, tinggal dibikin aja, tinggal dibuatkan, di shoot, atau melakukan reka ulang gitu ya, bagaimana caranya dari nol dengan modalkan HP saya waktu itu Rp250.000 sampai ke Jakarta itu seperti apa. Nanti tujuannya untuk apa ya, untuk mengenang ketika saya nanti meninggal dunia, mungkin bisa ditonton oleh anak-anak saya ataupun cucu-cucu ya, kalau misalkan saya punya cucu. Nah jadi, oh ini loh kakekku, oh ini loh bapakku gitu ya, seperti ini perjalanan dalam mencari nafkah atau rezeki di ibu kota yang sangat keras sekali itu ya. Nah, jadi kita harus bisa mempertahankan kehidupan kita, baik itu dari segi keuangan, kemudian dari fisik, kemudian dari mental, karena itu beda banget dengan keadaan yang ada di kampung. Nanti juga sobat semuanya akan merasakan perjalanan kehidupannya dari mulai nol menjadi istilah jadi nomor 9 atau 10 ya. Nah, seperti itu sobat ya. Dan saya juga banyak belajar dari orang-orang yang ketemu dengan saya di perantauan. Jadi kita itu merantau jangan sampai membedakan ras, suku gitu ya, aliran. Kita sama semuanya mencari keberkahan, mencari rezeki, dan mencari kehidupan yang bahagia ya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi jangan saling bermusuhan, tapi kita harus saling kompak maupun berbagi gitu ya, baik berbagi rezeki maupun pengetahuan atau informasi. Jangan takut sengsara ya. Insya Allah kalau kitanya bisa bergaul dimanapun, kapanpun, insya Allah rezeki akan menghampiri kita, karena rezeki itu Allah berikan dari mulai kita hidup di dalam kandungan atau rahim, nah sampai mati atau maut menjemput. Nah itulah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Namun rezeki itu berbeda-beda ya, tergantung Allah memberikan takdir kita. Misalkan terlahir dari keluarga yang biasa atau sengsara seperti saya, dan mudah-mudahan kedepannya mungkin ada keturunan salah satu yang jadi gitu ya, yang alhamdulillah berkah mungkin ya. Dan ada juga keturunan yang dari orang kaya dan lahirnya pun bahagia gitu ya, sampai dia mati juga dalam keadaan kaya raya seperti itu. Namun di dalam harta itu kita harus bisa membawanya juga sobat ya, karena semua harta yang kita miliki, kemudian seperti mobil, motor, ataupun rumah, pakaian, itu nantinya akan dihisab. Jadi kalau misalnya kita banyak rezeki, banyak baju, banyak celana yang gak kepake, mendingan dari sekarang bagi-bagiin aja, karena nanti akan berkata, akan bertanya gitu ya, baju gue ini, hai saya baju nih gitu ya, saya dipakai apa nih ya selama kamu hidup. Nah nanti akan seperti itu menurut keterangan yang saya ketahui ya. Jadi harus segera dibagikan. Bagi yang kelebihan harta jangan pelit ya, tapi harus terus berbagi ya, supaya apa, supaya nanti rezeki yang kita bawa nanti ke akhirat insya Allah akan membuahkan pahala ya, kalau kita misalkan mau berbagi, mau berinfak, sedekah ataupun zakat gitu ya, untuk membersihkan harta kita juga yang kita miliki ya. Jadi kepercayaan itu harus benar-benar kita tanamkan dalam hati, yaitu keimanan. Contoh misalkan ya, orang muslim ya, emang kita kenal Allah kan? Enggak bisa dilihat, tapi ada gitu ya. Nah seperti itulah, makanya kalau misalkan Allah ada, berarti kita harus percaya bahwa kalau misalkan menurut Quran dan Sunnah gitu ya, yang diajarkan Rasulullah, kemudian yang dibawa oleh para alim ulama, yaitu ijma ulama, itu kita harus patuhi, kita harus ikuti gitu ya, supaya apa? Supaya menuju taman surgawi ya, insya Allah. Nah kalau udah di sana, mau cewek 18, 20, 35 itu tersedia ya. Yang penting di dunianya itu kita harus bisa membawa diri kita seperti apa gitu ya. Jadi jangan sampai kita hidup di sini kan hanya sementara, terus dipakai sia-sia gitu ya. Makanya nanti yang dibawa ke akhirat itu seperti apa ya nggak tahu gitu ya.
Nah, makanya mengingatkan diri saya sendiri untuk tidak main-main lagi gitu ya, karena usianya udah tua. Nah, jadi makanya kita saling berbagi ilmu dan pengetahuan gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi kalau kita meninggal di surga yang kita nantikan. Oke. Oh, nggak kerasa sobat nih. Perjalanan semakin indah ya, udah mencapai lereng-lereng pegunungan nih. Di sini ada kebun-kebun teh. Alhamdulillah nih. Berarti artinya sudah dekat ke tempat kakeknya bos saya ya, Ian Gendut. Nah, nanti kita akan coba bercerita seperti apa sih gitu ya perjalanan kopi ini gitu ya sampai bisa ke luar negeri. Nah, ikuti terus channelnya Oban Robandi. Insya Allah di video selanjutnya kita akan coba posting berbagi informasi tentang kopi Garut, Cikandang ya tepatnya, yaitu Kabupaten Cikajang, Garut ya. Nah, jadi edukasi kopi itu sangat banyak sekali. Nah, baik oleh para peminatnya gitu ya maupun para pembuat atau pengracik ya, karena kopi itu diracik, beda tangan beda rasa, seperti itu sobat, meskipun tanamannya sama gitu ya. Makanya nanti kita akan coba ketemu dengan beliau di video selanjutnya setelah kita nyampe ke kota Garut, tepatnya di Kampung Cikandang, Kabupaten Cikajang ya. Oke sobat, kita kembali ke topik. Nah, jadi kita di masa PPKM ini, nah banyak sekali peraturan-peraturan yang harus kita patuhi, kemudian harus kita hindari, seperti apa berkerumun lah, inilah itulah gitu ya, dan sebagainya. Makanya ini sebenarnya sih nggak mau tancap gas gitu ya, makanya kita judulnya ini seperti di thumbnail, yaitu harus mengerem gitu ya di saat PPKM ini ya, dan mengurangi RPM-nya. Jadi jangan terus-terusan motovlog gitu ya, jalan-jalan ke sana kemari. Nanti ada saatnya insya Allah di habis tanggal 20, yaitu tanggal 21 insya Allah ya. Dan mudah-mudahan nanti juga saya insya Allah akan mudik memakai motor lagi untuk menuju Kota Kembang gitu ya, di malam takbiran insya Allah ya, bareng motovlog juga, yaitu Agus Babe MP ya. Mudah-mudahan kalau ada usia, kalau ada kesempatan, kalau si jagoannya Kanjen, nah itu sudah sembuh ya, insya Allah kami akan melakukan touring bersama tim-tim motor rider ya. Wah, keren banget ya, motor racing ya. Seperti itu sobat. Nah, saya juga selalu melihat gitu, menyaksikan video-video motovlog dari teman-teman saya, khususnya ya para kreator, para kontainer, para kreator, para youtuber. Kalau kontainer tuh cuman saya doang. Oke. Nah, kita akan segera sampai sobat nih ya. Udah di kampung halaman nih, tinggal seberapa menit lagi untuk mencapai rumahnya si kakek si Ian Gendut itu ya, bos Ian. Jalanannya tetap ya ada pohon-pohonan seperti seperti kondisinya sama dengan di puncak. Nah, oke, sebentar lagi kita akan memasuki kampung halamannya pemilik dan pengelola kebun kopi. Nah, kopi Garut, kopi Robusta dan Arabica. Oh, ada angkot. Aduh, sembarangan nih angkot nih, padahal kan kita lagi ngebut nih. Aduh, hampir saja. Untung saya bukan motovlog. Kalau motovlog kan bisa jadi itu jadi viral tuh ya kan. Kalau saya mah apa tuh, ini masuk itu masuk ya, dan lain sebagainya gitu ya. Karena menjalin cerita, dan ceritanya ini adalah kisah nyata sobat. Jadi semua konten-konten yang saya masukkan ke situ insya Allah sumbernya valid ya, dan di situ merupakan kalau misalkan kita ngeplog juga ada narasumbernya, dan itu merupakan orang yang benar-benar hadir dan di situ menjadi aktornya gitu, seperti itulah ya kurang lebih. Nah, kita tadi udah masuki kawasan Kodim ya, Kodim TNI. Nah, karena jalanannya menuju kampung ini melewati Kodim. Nah, makanya saya kaget waktu itu, kok masuk ke tentara gitu. Emang di sini katanya, Mang. Oh, daerah sini. Emang setelah kampung ada katanya. Oh, iya. Makanya di sini banyak nih untuk pelatihan-pelatihan ABRI-nya TNI, dari mulai pelatihan untuk perang gitu ya. Meskipun kita alhamdulillah jangan lagi deh ada perangan gitu ya. Jangan lagi, mendingan kita cinta damai aja, lebih indah. Damai itu lebih asik, damai itu lebih bahagia ya. Seperti itu sobat.
Nah sobat, di sepanjang perjalanan ini saya tidak melihat restoran atau tempat makan dan minum ya. Karena apa? Karena emang dibatasi sebesar 50% sobat oleh pemerintah ya, yaitu dengan mengutamakan layanan pesan antar sesuai jam operasional yang menerapkan protokol kesehatan ketat, yaitu kita artinya untuk harus berbelanja secara online apa online gitu ya. Nah seperti itulah. Nah kemudian pemerintah juga mengatur pembatasan jam operasionalnya sobat, yaitu pembelanjaan atau mall hingga pukul 21 ya, seperti Indomaret, Alfamart dan lain sebagainya ya. Dan kapasitas tempat ibadah juga dikurangi 50% ya. Jadi serba dikurangi ya. Bahkan mungkin gaji pun ada yang dikurangi kali ya. Tapi alhamdulillah ya, jangan sampai lah gaji itu dikurangi ya, karena aduh kalau gaji kurang kita gimana dong untuk mempertahankan imun kita gitu ya. Yang ada gajinya itu harus terus dinaikkan. Supaya apa? Supaya bertambah imunnya sobat. Oke, ada perbedaan nih sobat ya, PPKM darurat dan PPKM mikro ya, yang difokuskan di daerah Bali dan Jawa ya. Akibatnya yaitu melonjaknya kasus COVID-19 selama beberapa waktu terakhir sobat. Nah perbedaannya seperti apa? Kalau PPKM Mikro yaitu diterapkan berdasarkan pada instruksi Mendagri nomor 10 tahun 2001 yang memuat tentang PPKM berbasis mikro dan posko penanganan COVID-19 ya, yang di tingkat desa dan kelurahan. Kemudian sedangkan peraturan yang diterapkan selama PPKM Mikro tersebut yaitu tempat kerja atau perkantoran seperti yang tadi saya sebutkan ya, yaitu memberlakukan 50% work from home atau WFH dan 50% lagi yaitu melakukan work from office ya atau WFO. Nah seperti itu. Oke sobat, yaitu untuk pembahasan PPKM-nya sampai di sini dulu ya, karena alhamdulillah kita sebentar lagi akan sampai di tempat tujuan, yaitu di rumah kakeknya bos saya ya, bos Ian Gendut, pemilik channelnya Balskulo Suka-Suka. Nah ini dia, tinggal hitungan detik saja. Nah masih ada beberapa menit lagi ya, karena lumayan lah beberapa meter lagi, kurang lebih 700 meter. Nah ini dia, alhamdulillah sudah sampai sobat ya. Sampai di sini dulu ya. Oke, sampai Cikajang. Oke, ikuti terus channelnya Oban Robandi. Jika bermanfaat channelnya silakan seperti biasa ya. Assalamualaikum.